Sebelum membahas tentang tipe gunung api, kalian juga harus tahu apa itu vulkanisme. Vulkanisme adalah proses naiknya magma dari dalam mantul bumi menuju ke permukaan bumi. Akan tetapi, proses naiknya magma ini tidak selalu naik sampai ke permukaan bumi. Jika naiknya magma hanya sampai menyusup ke celah-celah retakan pada lapisan litosfer dan tidak sampai ke permukaan bumi, maka disebut sebagai intrusi. Sedangkan jika magma keluar sampai ke permukaan bumi, maka disebut sebagai ekstrusi, atau dengan kata lain disebut sebagai erupsi gunung berapi. Berdasarkan daya letusannya, erupsi atau letusan gunung berapi terbagi menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan eksplosif. Erupsi efusif ini memiliki daya letusan yang relatif lemah, dengan dicirikan sifat magma yang cenderung ke basa. Erupsi efusif ini hanya dapat dijumpai pada gunung api yang tumbuh di atas lempeng samudera. Erupsi yang kedua adalah erupsi eksplosif. Erupsi ini memiliki daya letusan yang kuat. Pada umumnya, sifat magma pada erupsi ini adalah intermediate atau berada di antara basa dan asam hingga bersifat asam. Tipe letusan berdasarkan daya letusan gunung berapi ini dapat menghasilkan bentuk-bentuk gunung berapi. Berdasarkan bentuknya, secara garis besar gunung berapi dibagi menjadi tiga, yaitu gunung api perisai atau silt, gunung api strato, serta gunung api kaldera. Gunung api perisai atau silt. Gunung api ini memiliki ketinggian yang relatif rendah, namun diameter gunungnya sangat luas, sehingga bentuknya menyerupai perisai. Gunung api ini tidak terbentuk oleh letusan, akan tetapi terbentuk karena aliran lava basa atau basalt yang meluber keluar dari kawah utama. Ini adalah salah satu contoh gunung api dengan sifat erupsi efusif atau lemah. Hampir tidak ada letusan. Erupsi efusif disebabkan karena adanya lokasi dapur magma yang relatif dangkal dan sangat minim kandungan gas. Gunung api silt ini pada umumnya hanya terdapat pada lempeng samudra, sehingga tipe gunung api ini tidak dapat dijumpai di Indonesia. Contoh dari gunung-gunung api ini adalah Gunung Kilauea yang ada di Hawaii. Potongan video ini adalah penampakan Gunung Kilauea erupsi terakhir berdasarkan data terjadi pada bulan Desember sampai Januari 2021 ini. Gunung api strato. Gunung api ini memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari gunung api silt atau perisai. Gunung api strato lebih cenderung menghasilkan erupsi eksplosif. Gunung api strato memiliki bentuk menyerupai sebuah kerucut. Bentuk ini dihasilkan dari endapan letusan berulang-ulang dengan magma yang lebih cenderung kental dan bersifat asam atau riolitik. Sebagian besar gunung api yang ada di Indonesia adalah tipe gunung api strato, seperti Gunung Slamet, Gunung Kerinci, Gunung Semeru, Gunung Lawu, dan lain-lain. Gunung api kaldera. Gunung api ini dicirikan dengan adanya lubang bekas letusan yang sangat luas yang dinamakan kaldera. Kaldera ini terbentuk dari letusan yang sangat eksplosif sehingga dapat menguras dapur magma pada sebuah gunung berapi. Hal ini yang menyebabkan terjadi sebuah kekosongan yang cukup besar pada dapur magma. Kekosongan inilah yang bisa menyebabkan lapisan di atas dapur magma runtuh dan membentuk sebuah depresi atau amblesan yang sangat luas yang disebut sebagai kaldera. Indonesia memiliki salah satu gunung api dengan kaldera terluas di dunia, yaitu Gunung Toba. Meskipun saat ini Gunung Toba sudah tidak aktif lagi, akan tetapi Gunung Toba dimasukkan ke dalam kelompok supervolcano yang memiliki letusan yang sangat dahsyat. Selain Gunung Toba, contoh lain adalah Gunung Tengger Purba, yang saat ini lebih kita kenal sebagai Gunung Bromo. Selain itu, juga ada Gunung Tambora yang saat ini masih aktif. Itu tadi adalah ketiga tipe gunung api berdasarkan bentuknya. Data
Tipe gunung api tersebut saya adaptasi dari British Geological Survey dengan tidak menyantumkan tipe kubah lava. Hal ini dikarenakan kubah lava dapat muncul pada tipe gunung strato maupun kaldera. Contohnya adalah kubah lava yang terbentuk pada Gunung Kelut sebelum erupsi tahun 2014. Loh, biasanya kan ada tipe gunung api Mar. Bagaimana dengan hal tersebut? Mar bukanlah sebuah gunung api utama, melainkan bentukan sekunder dari aktivitas vulkanik sebuah gunung api yang berupa erupsi freatomagmatik yang eksplosif. Freatomagmatik adalah letusan yang dihasilkan dari interaksi antara magma dengan air tanah yang menyebabkan letusan gunung api. Biasanya erupsi ini hanya terjadi sekali, lalu kemudian kawah bekas erupsi membentuk sebuah lubang yang pada umumnya terisi oleh air dan menjadi danau. Biasanya, mar ini terbentuk pada lereng atau kaki gunung api utama. Contoh mar di Indonesia yang dapat kita jumpai berada pada area Gunung Lamongan di Jawa Timur. Menurut data ESDM, terdapat 27 mar pada Gunung Lamongan. Beberapa di antaranya diisi oleh air dan membentuk sebuah ranu atau danau vulkanik. Salah satu contoh yang pernah saya kunjungi adalah Ranu Agung, seperti yang ada pada cuplikan video ini. Jadi itulah tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuknya. Masih banyak misconception pada buku-buku yang beredar di sekolah terkait hal ini. Bahkan ada yang menyebut Gunung Rinjani sebagai Gunung Mar. Semoga kajian materi kali ini bisa bermanfaat ya.